Kita punya masalah. Fokus mudah terpecah saat bekerja. Contoh nih ya, Lisa seorang pekerja kantoran. Dia sering terganggu notifikasi saat bekerja. Mungkin di antara kita semua memang gak sedikit ya ngalamin terpecahnya fokus ketika melakukan sesuatu. Apakah itu hal yang bahaya atau mungkin itu hal yang biasa aja? Sebenarnya kita bisa bedah sih ke arah sana. Cuman baiknya kita mencari sebuah jawaban yang bisa membantu meningkatkan bagaimana kita improvement diri kita sendiri. Maka ketika kita mengalami terpecahnya fokus di dalam melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah kegiatan, hemat kami itu sih bisa jadi hal yang negatif. Kadang kita juga nggak tahu bahwa hal itu bisa mengurangi produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang harusnya kita ngerjain tugas, yang harusnya kita mengerjakan laporan dan lain sebagainya, memastikan kita untuk melakukan hal tersebut berulang kali atau mungkin jadi terhambat. Kenapa? Karena ada fokus yang terpecahkan saat itu. Nah, inilah yang menjadi hal yang menghalangi kita atau menghambat tingkat produktivitas kita dalam melakukan segala sesuatu. Orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang dia itu bisa menjadikan dirinya dengan lebih baik, itu adalah mereka yang selalu bisa memberikan fokus ketika melakukan segala sesuatu. Nah, disinilah ternyata masalahnya, bahwa ketika memang kita dalam keadaan yang sulit untuk memberikan fokus, dalam arti fokus kita mudah terpecah, kita perlu memberikan solusi-solusi terbaik dalam keadaan seperti itu. Kawan, pernah dengar nggak ada namanya teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro itu adalah sebuah metode ya, yang dia itu membagi waktu menjadi interval-interval singkat, tentu untuk meningkatkan produktivitas dan focusing kita dalam melakukan segala sesuatu. Teknik ini pernah dikenalkan atau ditemukan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980. Intinya gimana? Intinya dalam teknik Pomodoro itu, dasar atau prinsip dasar teknik Pomodoro itu adalah membagi waktu menjadi interval-interval, atau kita sebut jendela kerja. Kemudian prinsip dasar yang lain itu adalah bekerja secara fokus pada satu tugas selama periode waktu yang ditentukan. Bisa juga kita melakukan sebuah prinsip dasar yang lain dari Pomodoro ini adalah beristirahat sejenak setelah setiap interval waktu. Setelah 4, contohnya 3 atau 4 interval, istirahat lebih lama gitu ya. Nah, itu adalah sebuah teknik-teknik prinsip dasar dari metode Pomodoro. Contoh, ketika kita mau melakukan sebuah pekerjaan kayak tadi ceritanya masalah Lisa ya, dia pekerja kantoran itu terganggu lagi notifikasi dan lain-lain, pecah lagi fokusnya. Maka Lisa ini sebenarnya bisa melakukan sebuah langkah-langkah yang efektif, yaitu dengan menggunakan teknik Pomodoro tadi. Kalau kita coba breakdown, apa yang harus dilakukan oleh Lisa adalah Lisa baiknya melakukan sebuah persiapan tugas yang akan dikerjakan di kantornya. Mengatur timer selama 25 menit. Nah, 25 menit ini adalah interval yang tadi disampaikan gitu ya. Lalu kemudian ketika sudah dilakukan interval atau timer, alarm selama 25 menit, lakukan pekerjaan itu dengan fokus sampai timer itu berbunyi. Ketika timer itu berbunyi, istirahat sejenak 3-5 menit, apakah mengambil kopi, lalu kemudian melihat keadaan sekitar, melihat tanaman yang ada di kantor atau dan lain sebagainya, itu melakukan sebuah istirahat selama kurang lebih 3-5 menit.
dilakukan seperti itu, 25 menit kemudian bekerja secara fokus lagi, ada istirahat lagi dan seterusnya. Nah, ini selama 3-4 kali interval itu bisa mengambil istirahat yang lebih lama. Apakah setengah jam atau mungkin ya 1 jam. Ini adalah sebuah problem solving dari fokus yang sering terpecah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kawan, kadang kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita terpecah dalam fokus kita. Apapun bisa menjadi distraksi buat kita. Teman yang tiba-tiba mengajak gibah, bos dan pimpinan yang tiba-tiba memberikan pekerjaan yang lebih banyak, atau mungkin klien yang sedang bermasalah dan lain sebagainya, itu bisa memecahkan fokus kita. Maka sesungguhnya teknik Pomodoro ini bisa menjadi sebuah solusi buat kita. Kita membagi waktu-waktu yang ada, 20-25 menit kita melakukan fokus, kemudian kita beristirahat, lalu kita membiasakan hal tersebut. Kita membiasakan untuk melakukan interval-interval waktu, yang mana ini akan bisa membantu kita untuk fokus ke dalam apa yang menjadi tugas dan produktivitas kita. Dalam arti, fokus dalam bekerja atau melakukan segala sesuatu adalah salah satu bentuk kita mengusahakan dan mengembangkan produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, salam pena sempurna.